Tapi luar biasa, gak hanya cantik di wajah, tapi cantik juga di etika dan prestasinya. Tepuk tangan dong. Jadi selama liburan ini tuh pastinya kami lagi ngerjain riset ya Bang. Kami kemarin itu turun ke lapangan. Oke. Jadi liburan kali ini tuh nggak cuma di rumah aja, tapi kami sekalian jalan-jalan. Oke, menarik. Riset sambil healing. Enak ya. Enak-enak melelahkan ya. Iya. Sebelum panduan tahun ini keluar, kami sudah mengerjakannya dari awal. Oh, udah start duluan Iya, ya? udah start duluan. Tapi itu bertepatan sama waktu kejadian mati lampu. Iya. Semangat. Jadi Iya. Jadi pas malam itu jam 2, saya tahu duluan. Jadi langsung kita langsung, tapi yang lain harusnya habis kelas tuh bisa langsung pulang. Jadi nyempatin waktu dulu nih untuk diskusi. kami seringnya miskomunikasi di chat. Kayak mungkin kayak orang kan baca nada chat beda-beda nih. Benar. Jadi sering kayak miskomunikasi, kok ngegas kayak gini. Tapi di chat aja, pas jumpa ya kayak biasa aja gitu. Oke. Mungkin juga pas lagi diskusi nih banyak perbedaan pendapat. Tapi kami tanya lagi menurut dia kayak mana, menurut ini bagaimana. Terus terakhir ya udah dapat keputusannya. Nah, dari keduanya sendiri itu ada nggak yang anggota timnya itu yang bikin kalian lelah gitu? Jujur aja Put. Jadi kalau kata bapak, dia setipang itu surga di balik Danau Toba. Belum pernah tahu sih. Ada apa surga di sana? Pilih tim yang emang mau kerja sama. Itulah kalau di kerja kelompok tuh jangan sampai numpang nama aja. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Visip Umsu, tentunya kembali lagi di podcast kita di hari ini yang membahas seputar tentang Visip Umsu. Tapi kali ini Amar bakal membahas dan mengupas tentang sebuah prestasi yang akan membanggakan untuk Visip Umsu ke depannya. Oke, tapi tentunya senang sekali rasanya di hari ini dalam program podcast kita Connect Visip Umsu, Connecting Objektif, networking, Natural, antusias. Capable and Trace. Good podcast, channel sound, great interviews all around. Oke, happy banget di hari ini ya. Apalagi Ahmad ditemani dengan 4 wanita cantik, Masya Allah. Tapi luar biasa, gak hanya cantik di wajah, tapi cantik juga di etika dan prestasinya. Tepuk tangan dong. Oke, tapi sebelum membahas tentang prestasi yang lebih dalam, kira-kira apa aja? Sama kamu juga penasaran, Amar juga penasaran. Oke, kita mau kenalan dulu mereka-mereka ini siapa-siapa aja, berasal dari prodi apa, kita mau kenalan dulu dan di semester berapa. Boleh di sebelah saya nih? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Putri Aprilia, biasa dipanggil Putri. Sekarang lagi semester 6, mau naik semester 7 dan program studi kesejahteraan sosial. Oke, lanjut. Nama aku Nabila Dikasari, biasanya dipanggil Bila. Aku juga prodi kesejahteraan sosial dan saat ini semester 6 mau naik semester 7. Oke. Oke, nama aku Putri Lutfia Ajija. Aku dari prodi administrasi publik. Sekarang aku akan menuju semester 5. Oke, tapi sebelum lanjut, ini ada 2 putri. Nanti kan Amar manggil putri yang mana, dua-duanya menjawab. Kita bedain dulu nih, ini Putri Aprilia. Aprilia. Kalau yang satunya sebelah Bila ada Putri, Lutfia Ajija. kita panggil Lutfia aja. Boleh. Atau Ajija. Ajija aja. Ajija aja, oke boleh. Lanjut. Baik, perkenalkan nama aku Siti Nurhayati, biasa dipanggil Yati. Aku dari prodi Ilmu Administrasi Publik. Untuk saat ini aku di semester 4. Kemudian nanti akan lanjut naik mau ke semester 5. Oke, lagi masa liburan ya. Baru saja selesai UAS. Gimana liburannya, lancar? Lancar. Lancar atau ada yang dikerjain nih? Ada dikerjain. Ada yang dikerjain apa tuh ya, kalau boleh tahu dari Putri mungkin? Jadi selama liburan ini tuh pastinya kami lagi ngerjain riset ya Bang. Kami kemarin itu turun ke lapangan. Oke. Jadi liburan kali ini tuh nggak cuma di rumah aja, tapi kami sekalian jalan-jalan. Oke, menarik banget ya, rajin nih. Anak-anak semester 7 udah mau tamat gitu ngerjain riset liburannya. Tapi kalau misalnya dari yang semester 5 nya ada Yati dan juga ada Jija. Liburannya ngapain aja kalau boleh tahu?
Kalau kami sama kayak Kak Putri. Kemarin kami baru aja turun ke lapangan untuk observasi dan wawancara. Bisa dibilang kami hampir seminggu lebih ya untuk kegiatan observasi dan wawancara, dan sambil healing juga, riset Oke. sambil healing. Enak ya. Enak-enak melelahkan Iya. ya. Iya. Sama Jija juga. Iya sama. Oke, tapi kok ada sih masih zaman sekarang ya Mas, apalagi Gen Z, lo katanya kan lebih enak tuh rebahan, kaum rebahan, apalagi masa liburan kita sampai di bulan berapa masuk tuh? Bulan Bulan 9. Ini bulan Juli, berarti masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk menghabiskan waktu. Tapi kalian di awal bulan liburan aja sudah membuang waktu untuk riset gitu. Membuang waktu nggak tuh? Tapi ini menghabiskan waktu ya dengan waktu yang bermanfaat, yang produktif untuk riset. Tapi membahas tentang riset ini riset ini tujuannya untuk apa gitu? Mungkin kalau misalnya kami kan berfokus yang namanya PKM ya Bang. Jadi Nah. tujuan riset ini itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu untuk kita ke lapangan, dan yang kedua untuk kita di akademik. Oke. Jadi tujuan riset itu nggak cuma sekedar kita tahu bagaimana itu budaya, melainkan kita juga belajar apa nanti hasil riset ini untuk akademik ke depannya seperti apa. Oke, ternyata itu tadi poinnya ya teman-teman semuanya. Mereka ini tengah mengikuti kegiatan PKM atau yang disebut dengan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Oke, di PKM ini kita ngapain aja? Mungkin dari Jija atau Yati mungkin boleh jelaskan. Kalau di PKM ini karena kami mengambil fokus pada skema RSH atau riset sosial humaniora, jadi kami ketika selesai pendanaan, ketika dananya turun, kami akan melakukan riset langsung ke lapangan. Nah, fungsinya riset langsung ke lapangan ini, kami tuh mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan seakuratnya, seperti melakukan observasi, wawancara, menggali Oke. semakin dalam tentang riset yang dijalankan. Oke, berarti kalian ini mengikuti kegiatan PKM tersebut ya. Ketika sudah pengajuan judul, membuat proposalnya itu didanai, baru kalian turun untuk melakukan kegiatannya ke Iya. lapangannya. Nah, kalian ini kan ada yang semester 5, ada yang semester 7. Apakah ini satu kelompok atau beda kelompok nih? Kami beda kelompok Bang, jadi Putri sama Bila satu kelompok yang sama, Oke. Jija sama Yati satu tim. Satu tim yang Oke, tapi fokus tema PKM-nya sama? Iya sama. Ada berapa tema kalau boleh tahu? Mungkin boleh diinformasikan ke kawan-kawannya. Jadi di program kreativitas mahasiswa itu fokusnya ada 8 skim atau 8 tema. Yang pertama itu ada PKM PM, pengabdian Oke. masyarakat. Nah, yang kedua itu ada PKM RSH, riset sosial humaniora. Disitulah fokus dua tim ini. Terus yang ketiga ada PKM GFT, yang keempat ada PKM KI, yang kelima ada PKM KC, yang keenam ada PKMK kewirausahaan, dan yang ketujuh ada PKM PI, dan yang terakhir itu ada PKM apa ya, satu lagi PKM PGK. oh ya VGK. Oke, ada 8 ya. Iya. Tapi kalian memilihnya yang RSH. Boleh tahu dong alasannya kenapa Bila? Mungkin kami milih skim PKM RSH ini sejalan dengan prodi kami Bang. Oke. Tadi kan prodi kami kesejahteraan sosial. Karena riset sosial Sosial dan humaniora. humaniora. Oke, relate. Kalau dari yang ilmu administrasi publik nih, Kalau dari kami kan mungkin dari prodinya orang-orang melihat nggak sejalan karena dia administrasi publik tapi larinya ke riset sosial humaniora. Tapi kami kan berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mana juga mempelajari ilmu sosial seperti antropologi dan yang lainnya. Jadi itu relevan untuk mengkaji mengenai sosial humaniora. wow, keren dong. Sekali lagi tepuk tangan buat kita hari ini. Nah, berarti ada 2 kelompok dari timnya Ajija sama timnya Putri. Ketua kelompoknya Kalau di sini Putri ketua. Putri. Kalau yang dari Di sini Yati. ada Yati. Oke, ujung-ujung ketuanya. Melindungi anggotanya gitu ya. Oke, kita mau tahu dulu dong, di PKM RSH itu kan ada tahapan-tahapannya gitu kan. Sebelum mengajukan proposal, kita buat dulu kalau nggak salah itu tahu dulu judulnya, benar ya? Iya. Iya. Tim dulu sih Bang, baru judul. Oh gitu. Iya, tim Karena dulu dulu. pengalaman juga ya. Lah kamu kalau ingat, saya juga pernah pengalaman kan waktu mau ikut PKM, mencari juga tuh anggota-anggotanya dulu dan judul-judulnya dulu Yes. kan, baru kita susun proposalnya. Apakah sama benar seperti itu?
Sama. Sama. Oke. Tapi kalau mau tahu nih judulnya kira-kira apa? Kalau dari Yati judulnya akan apa? Dari tim kami judulnya Podana 5, dari nasihat leluhur menjadi penjaga alam, strategi sunyi mitigasi bencana di kawasan Danau Toba. Oke. Nggak hafal. Podana 5. Podana 5 Podana 5 itu bahasa apa tuh? itu falsafah Batak. Yang artinya Poda itu nasehat, na itu yang, 5 itu 5. Jadi nasehat yang 5. oke, menarik banget ya. Nah, kalau dari Putri, Kalau judul tim kami itu adalah menguras tahu ekologi moral dalam ritus adat Batak di tengah komersialisasi dan krisis relasi manusia dan Danau Toba. oh keren kali judul-judulnya. Bikin puyeng, bikin bingung gitu nggak? Tahu itu apa tuh? Jadi menguras tahu itu kalau misalnya kita artikan dalam bahasa Indonesia, menguras itu artinya mensucikan. Tahu Oke. itu danau. Jadi itu adalah ritual adat dari Batak Toba, upaya mereka untuk mensucikan dan membersihkan danau, menjaga lingkungan dan menjaga hubungan baik antara manusia, alam dan roh leluhur. Oke, merinding gila. Keren banget gitu kan. Keren banget judul-judulnya ya. Kita doain mudah-mudahan timnya Putri, timnya Yati lolos sampai nasional ya. Amin. Tapi benar-benar serius nih gitu kan. Karena ngelihat dari judulnya aja buat tertarik gitu kan. Ada yang tadi Podana 5, Manguras tahu, tapi ngambil ide itu dari mana nih Yati? Sebenarnya kami per tim itu ditugaskan masing-masing mencari judul ya Bang. Ya. Jadi setelah kami mengumpulkan semua judul-judulnya itu, kami menjumpai dosen pendamping kami. Nah, jadi kami sharing session tuh semua judul-judul kami ke dosen pendamping. Jadi kemungkinan nanti dosen pendamping kami ngasih arahan yang mana yang cocok nih untuk Oke. dirisetkan gitu. Oke, tapi yang Podana 5 itu memang idenya Yati atau dari tim? Dari tim. Dari tim. Dari tim. Alasannya kenapa ngambil itu ada pernah diceritakannya? Kalau untuk alasan mengapa ngambil Podana 5, kemarin kan sering bencana ya, pas yang tahun ini juga, tahun kemarin juga. Jadi di kawasan Danau Toba itu kan kayak dia itu tempat wisata, tapi juga sering terjadi bencana. Jadi kami mengaitkan tentang bahwasanya ada nggak ya falsafah atau tradisi di suatu daerah yang di sekitaran Danau Toba yang bisa untuk mengatasi mitigasi bencana tersebut. Jadi kami mencari lagi dan dapatlah Podana 5 ini seperti itu. Oh gitu, keren. Tapi for your information teman-teman ya, bahwasannya dalam satu tim kelompok PKM itu ada berapa orang anggotanya? Ada 5. Ada 5 dan diketuai oleh 1 orang. Iya. Dan totalnya itu 5 atau 6 jadinya? 5. Oh 5. Dan itu memang syaratnya ya. Iya, maksimal memang 5. Maksimal memang 5, berarti anggota 4 dan ketua timnya itu ada Satu. 1. Dan hari ini mewakili anggota itu ada Bila dan juga ada Jica. Oke, nah dari Putri Manguras Tawo, gimana tuh ceritanya kok bisa terpikirkan Manguras Tawo itu tadi menyucikan danau katanya? Nah, kalau misalnya kami karena tadi relate dengan jurusan kesejahteraan sosial, jadi udah biasa kan Bang ngelihat pengalaman masyarakat itu sama alam, yang pengalaman Oke. terjun langsung ke masyarakat. Jadi kalau misalnya dari tim Putri itu, pertama emang kami orangnya adalah suka explore dan pengen tahu ritual-ritual yang ada di Oke, desa-desa. iya. Nah, jadi sebelum diskusi ke Bapak, itu kami juga masing-masing udah ada punya dan pegangan salah satu ide, masing-masing ide. Terus setelah itu kami diskusi ke Bapak, dan sebenarnya menguras tahu ini itu adalah ide dari Bapak. Oke. Seperti itu. Setelah Bapak bilang ada menguras tahu ini di Samosir. Dari situ kami langsung cari tahu informasinya di jurnal, di berita. Nah, ternyata terakhir kali kejadian ini kapal 3 ras yang di Samosir yang tenggelam. Nah, itu ada hubungannya sama menguras tahu. Itulah yang membuat kami tertarik untuk fokus ke dalam riset ini. Tadi apa tuh Manguras Tawo? Menyucikan danau. Enggak, lanjutan judulnya. Oh, menguras tahu ekologi moral dalam ritus adat Batak di tengah komersialisasi dan krisis relasi manusia dan Danau Toba. Oke. Podana 5. Dari nasihat leluhur menjadi penjaga alam, strategi sunyi mitigasi bencana di kawasan Danau Toba. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nah, tadi kita udah tahu nih judul-judulnya, kemudian kelompok-kelompoknya, dan apa sih yang menjadi target dan tujuan
untuk diangkatnya judul itu. Nah, saya lebih penasaran lagi nih, ketika kalian udah membuat tuh proposal gitu kan, pasti kan banyak tuh saingan-saingan yang ada dari fakultas lain, bahkan teman-teman yang seprodi juga sama, ada kelompok-kelompok lain kan gitu kan. Kalian merasa pede nggak dengan judul kalian awalnya? Sangat pede sih. Iya. Sangat pede. Sangat pede. Oke, mengerjain proposalnya dari tim Yati berapa lama pengerjaan? Mungkin sebelumnya kami kan dari awal tahun lalu udah ikut PKM ya Bang. Oke. Jadi kan kita udah tahu nih dari berapa lama waktu yang kita harus ngerjain. Jadi sebelum panduan tahun ini keluar, kami sudah mengerjakannya dari awal. Oh, udah start duluan Iya, ya? udah start duluan. Oke, kalau dari Putri? Karena kebetulan tahun lalu kami juga pendanaan, 2 tim ini tahun lalu juga pendanaan Bang. Jadi tahun ini Alhamdulillah. udah ada pembelajaran yang bisa diambil lah dan bisa curi start duluan. Iya, Mbak. Oke, jadi udah tahu nih strateginya ya. Oke. Kalau ibaratnya sebelum orang melangkah, kita udah melangkah duluan Iya, gitu ya. kita start duluan. Benar. Udah tahun lalu pendanaan, masa tahun ini enggak? Pendanaan dong jelas gitu ya. Asik, kelas banget. Oke, tapi Mas udah pede duluan gitu ya. Bener. Enggak ada yang kayak pesimis gitu, enggak ada yang ngerasa aduh, tapi deg-degan juga ada kan? Deg-degannya pasti ada. Kalau Deg-degan pasti ada. Kali. Kau kenapa kali itu? Karena tahun ini itu lebih efisiensi tim. Iya benar. Oh iya, yang misalnya yang diambil itu sejumlah ada 100 tim ibaratnya, Iya. tapi kali ini yang diambil itu 50 tim. 50 orang Karena kan ya? benar-benar sangat-sangat efisiensi Bang. Itu sih yang Oh. membuat kami pesimis dan deg-degan. Ini bakalan lolos pendanaan lagi nggak ya? Oke, tapi di hari pengumuman gimana rasanya? Aduh. Aduh, gimana rasanya? Aduh, satu-satu dulu nih. Mau siapa dulu? Iya. Dan jujur Bang, deg-degan karena entah kenapa setiap ada pengumuman tentang PKM ini, entah itu pendanaan atau PIMNAS, kami berlima nih satu tim tuh selalu di tempat yang sama karena bertepatan sama kegiatan HMJ. Oke, berarti satu tim itu anak-anak HMJ. Ya, sama-sama aktif di organisasi kan. Hmm. Jadi waktu itu kami lagi ada kegiatan jurit malam. Tapi memang udah tahu nggak kalau misalnya itu hari pengumuman? Tahu Bang, tapi kadang ini nggak tentu gitu Bang. Kadang nanti tengah malam atau pokoknya gitu. dini hari gitu lah Bang. Oke, ini kemarin pengumumannya di jam berapa? Dia tengah malam Bang. Oh, tengah malam ya. Tapi itu bertepatan sama waktu kejadian mati lampu. Iya. Iya. Sumatera. Dari yang Iya. dari yang awalnya mantengin HP nih kan Bang. Lama-lama nggak ada jaringan kan. Terus yaudahlah biarin aja. Ternyata pas subuh ya. Iya, Subuh. Dan fun fact-nya adalah di tim kami selalu bapak duluan yang ngabarin ke grup. Mau itu pengumuman PIMNAS, mau itu pengumuman pendanaan. Jadi pas pertama kali kami buka HP, kan nggak ada jaringan kan Bang. Iya. Yang dibuka tuh WA. Jadi bapak duluan yang ngechat. Alhamdulillah semangat PIMNAS. Oke, Iya, yang duluan ngebuka itu siapa di antara timnya Putri? Yang buka WA itu duluan Iya. pokoknya ada teman kami namanya Sela Bang. Oke, Jadi, ngabarin. bapak tuh ada ngechat di grup. Gitu. Oke, terus gimana kalian ya? Itu apa? Jadi heboh lah, heboh. Ya udah akhirnya kita buka dan alhamdulillah tim kita lolos. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau dari timnya Yati gimana pada saat menunggu kabar pengumuman untuk pendanaan proposalnya? Sebenarnya waktu pengumuman itu udah banyak ditunda ya Bang. Awalnya dari diundur, seharusnya kan awal bulan jadi ke akhir bulan gitu. Jadi kebetulan pengumumannya itu bertepatan di hari Sabtu pas kami mau diklat HMJ nih Bang. Di tepatan juga Sama juga ya, Ada kerjaannya. mati lampu juga itu kan. Jadi sama sekali nggak ada jaringan, baterai HP juga nggak ada. Terus datang cepat-cepat nih lah ke UMSU biar dicas ya kan HP-nya. Terus pas buka WhatsApp itu udah banyak pesan dari tim-tim semua kan bahwasanya tim kami lolos pendanaan. Oh, itu ada grupnya itu? Iya, kami ada grup masing-masing Bang. Oke, di grup semua kelompok nih. Di grup tim masing-masing. Oh, Karena pas malam itu saya aktif dan ada jaringan. Jadi pas malam itu jam 2 saya tahu duluan. Jadi langsung kita lolos loh, tapi yang lain nggak. ya apa? Ya, Aku sudah ngerasain bangganya. Bener, jadi intinya benar-benar senang ya. Ya. Oke, tapi benar ketika mendapatkan kabar bahwasannya lolos, ada rasa kayak
waduh kepikir ini langkahnya gimana nih ke depannya, ada nggak kepikir seperti itu? Kalau berkaca dari pengalaman tahun lalu, mungkin tahun ini tuh lebih enjoy ya Bang ngejalaninnya, karena kami udah tahu tahapan-tahapannya dan nggak terlalu terburu-buru, jadi bisa lebih memetakan kita setelah ini apa ya yang mau dilakuin, nanti setelah itu apa lagi yang mau dilakuin. Karena kalau tahun lalu kan kayak bener-bener baru pertama kali dan meraba kan Bang. Nah, jadi tahun ini udah ada persiapannya lah. Oke, timnya sama atau berbeda yang tahun lalu sama yang tahun ini? Sama, Pak. Sama juga. Orang-orangnya sama Bang. Oke, karena udah tahu ritme kerja, udah tahu gimana apa sih namanya, connect-nya gimana gitu Chemistry-nya kan. udah Chemistry-nya udah dapet. benar. Oke. Nah, untuk pertama kali nih bukan hanya untuk yang PKM tahun ini aja, tapi gimana teman-teman ini, mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswi FISIP UMSU yang bakal ikut di tahun depan juga mau coba, gimana sih, boleh sharing tips and tricksnya memilih tim-tim kelompok, boleh dong. Nah, Dari kami dulu Iya, Bang. Mbak. Kalau Iya, dari boleh. kami ini kebetulan terbentuk timnya. Soalnya pas waktu semester 1 Iya, kami mengikuti workshop mengenai PKM. Dan kebetulan kami jadi diselenggarakan oleh siapa workshopnya kalau itu waktu sama Dari- Fakultas Seberang FIIP. Oke, Nah, kami ikut ke sana. itu terbuka untuk umum ya? Iya, terbuka untuk umum. Oke, Jadi kemudian kebetulan kami berlima duduknya deketan. Nah, Oh. ternyata juga pas itu disuruh buat judul. Jadi karena kami deketan, kami buat judul berlima. Ternyata ibu itu yang sebagai pemateri workshopnya suka dengan judul kami. Jadi kami langsung buat grup di situ dan lanjut sampai sekarang seperti itu. Ternyata Oke. klop dan dapat chemistry-nya. dari semester 1. Iya. Tapi kalau boleh tahu, timnya Yati dari semester 1 tuh udah mengikuti workshop PKM. Untuk ikut PKM-nya mulai serius itu dari semester berapa? Nah, kebetulan dari semester 1 itu kami ada matkul bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, di matkul itu ada pembahasan tentang PKM nih Bang. Jadi dosen itu tuh menyuruh kami untuk ikut PKM untuk penambahan nilai gitu. Oke. Jadi dari situ Termotivasi. iya termotivasi kan, jadi semangat mau ikut PKM itu. Dari situlah tercetusnya tim Batapa ini waktu pertama kali kami ikut PKM. Oke. Oh, ada nama timnya lagi nih. Iya, Iya, tahun lalu sesuai kami- dengan judulnya. Oh, kalau ini timnya pada Podana. Berarti dari tahun berapa itu timnya Yati mengikuti PKM? Tahun 2024. 24, 2026 menuju 3 tahun gitu ya. Oke. Nah, kalau dari tim Putri gimana nih memilih anggota-anggota kelompoknya? Yang pertama Tips and pasti tricksnya ya. yang pertama pasti kita harus pilih tim yang benar-benar satu passion, satu tujuan. Karena sebenarnya kami itu termasuknya tuh lucu juga Bang. Karena kami Gimana lucunya? Cerita lucunya nih kan Bang, jadi awalnya yang satu tim itu cuman ada Bila, Pipit, Sel sama Sophie. Putri ini udah ada di tim lain. Oh. Putri juga ada jadi ketua ya Putri? iya jadi ketua di satu tim yang lain. Dan di antara kami berempat ini emang gak ada yang mau dan gak ada yang berani jadi ketua gitu loh. Oke. Jadi akhirnya kami ngajak Putri. Putri pun di situ kayak mana perasaannya Put? Bingung ya? Bingung sih Bang. Terus Karena ketua juga di kelompok. iya ketua juga kan. Komunikasilah ke bapak. Ya udah kalau misalnya panduan belum keluar nggak apa-apa ikuti aja dulu dua-dua. Tapi bapak ngasih pesan lah. Nanti setelah ini istiqoroh ya Put. Pilih timnya yang mana gitu. Oke. Setelah itu ada beberapa pertimbangan dan istiqoroh juga. Oke, terjalani sih Iya, tadi ya. ketemulah jawabannya. Dan Oke. akhirnya Putri memilih tim yang sama orang ini. Yang Oke. kemarin itu sedekah gunung. Dan alhamdulillah rezekinya lulus pendanaan. Tapi sama timnya sebelumnya gimana hubungannya? Agak kayak sedikit ya, gitu. Alhamdulillahnya setelah dikomunikasiin baik-baik, tim yang sebelumnya juga ikut mengajukan proposal. Tapi belum rezeki untuk lulus pendanaan. Oke. Tapi gini, kan kemarin itu berarti ada 2 kelompok yang Putri ikuti. Iya. Ada sedekah gunung sama kelompok yang sebelumnya yang Putri udah memang terbentuk di kelompok yang sebelumnya. Iya. Nah, pada saat panduan keluar, nah barulah harus memilih salah satu. Iya. Oh, berarti tidak boleh satu nama itu mengikuti Di dua tim. Di dua Tapi tim. beberapa tahun sebelumnya itu boleh Bang. Iya, karena waktu zaman kita mahasiswa ya, emang tahun berapa tuh ya? Nggak usah disebutin, nggak usah itu boleh 2 kelompok, 3 kelompok gitu, asal benar-benar bisa membagi waktunya kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa. Karena udah gitu. nggak bisa lagi. Oke, lebih bagus sih karena ya biar terbagi rata, ya kan.
Oke, menarik itu tips and triknya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa FISIP UMSU yang mau ikut join PKM, pilih dulu kelompoknya yang benar-benar cocok gitu. Sefrekuensi bang. Sefrekuensi. Tapi harus kalau dilihat ini kan sama-sama KSO, sama-sama administrasi publik. Harus benar-benar satu program studi atau boleh berbeda-beda program studi nggak? Boleh linjur bang. Boleh. Linjur fakultas, boleh Boleh linjur prodi. program studi. Oke, nah kalau di kami juga dulu juga kayak gitu ya, tapi harus disesuaikan dengan judul yang diangkat Iya. juga gitu. Sekarang juga seperti itu. Oke, dan nggak ada masalah tuh satu semester semua, satu program studi semua. Untuk semester sebenarnya nggak ada masalah, tapi di panduan itu disarankan harus ada cutting di dalam satu tim itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngebentuk satu timnya itu sama semesternya semua, satu prodi, satu fakultas, itu juga nggak masalah asal dia tetap berkaitan dengan judul dan tema risetnya. Iya, betul. Seperti itu. Oke, itu cuman saran aja. Iya, gitu ya. Nah kalau di timnya Yati satu semester semua atau ada yang Satu semester Satu semua. semester Tapi semua. ada yang beda program studi dan ada yang beda fakultas. oke dari program studi dan fakultas mana aja kalau boleh? Yang dua itu Bang Iqbal sama Gladys dari program studi ilmu komunikasi. Yang satu lagi itu Hana Salsabila itu dari pendidikan akuntansi FK. Oke, yang penting tetap satu universitas. Iya. Nah, karena kita membawa alma maternya kita, jadi Iya. ketika di nasional. Oke, luar biasa menarik banget ya. Tadi kita udah membahas terkait tentang judul, kemudian idenya seperti apa, kemudian juga rasanya ketika hari pengumuman tiba. Oke, kita mau nanya nih terkait tentang tantangannya ya. Bikin proposal PKM itu aturannya kan sangat ketat dan benar-benar detail gitu. Halamannya di mana, tulisannya menggunakan font yang apa, kemudian besar kecilnya, ukuran menggunakan ukuran berapa, seperti itu kan. Nah, kita mau nanya bagaimana sih, ya bagian yang mana sih menurut kalian yang bikin pusing? Nah, Jadi kalau misalnya dari kami ya bang, nggak ada yang pusing gitu. Kan udah biasa ya. mungkin Iya lagi. pertama kali itu pas ngeliat panduan sih pusingnya, karena di dalam panduan itu udah semua kan dikasih tahu dari sistematika penulisan, terus temanya, fokusnya, semua syaratnya. Jadi pas pertama kali di panduan, aduh, pening kali sih di ngafal ini semua. Tapi setelah itu kami bagi job desk nih, mana yang memahami sistematika penulisan, mana yang fokusnya ke dalam laporan. Setelah itu, setelah dipahami ternyata nggak seribet dan seriwah itu. Oke. Dan yang paling tantangan dalam menyusun proposal itu adalah ketika kita udah sampai di titik dan di tahap kajian pustaka. Karena kita berurusan dengan berpuluh-puluh jurnal untuk menyatukan dan mengkaitkan dengan judul riset. Itu sih bang. Maksudnya gimana tuh antara kajian pustakanya dengan Apa namanya, judul riset. Karena di kajian pustaka itu kan kita harus ngelihat berapa puluh jurnal nih. Oke. Untuk kita bandingkan sama riset terdahulu. Nah itu sih yang buat sebenarnya ada bukan batasan apa. tahunnya nggak? Ada. Paling lama itu maksimal 10 tahun. Oh, 10 tahun. Oke, itu yang ribet ya. Iya. Buat daftar isi juga ribet nggak? Kalau daftar isi karena udah ada di biasa ya. Oh, Biasa. Oke. Ada pakai daftar pustakanya juga dong pastinya. Iya, pasti. Tapi itu bisa sembari kan begitu pengerjaan. Karena kan di dalam isi juga ada kutipan-kutipan Iya, dari jurnal ya. Ah. Dan itu dimasukkan langsung ke daftar pustaka atau kalian terpisah membuatnya? Kalau kami dimasukin langsung bang dari kutipan kata itu, karena kami pakai Mendeley. Nah, Jadi otomatis kalau kita di kutipan akhir itu udah mencantumkan nama jurnal ya, otomatis kan daftar pustakanya ikut tuh. Gitu. Ya, nah, cepat dia. nah itu tipsnya sih buat teman-teman mungkin yang sedang dalam melakukan penulisan ataupun juga sedang riset, ya dianjurkan ketika udah mengambil kutipan dari jurnal langsung dimasukin juga ke aplikasi Mendeley Iya. ya, biar tidak bingung nih pada saat di tahapan akhir tinggal daftar pustaka Iya. yang mana-mana aja gitu kan. Oke. Kalau dari timnya Yati yang paling berat tantangannya tuh bagian yang mana nih dalam pengerjaan proposal? Sebenarnya bagi saya, kebetulan saya nih bang yang bagian tim merevisi proposal. Oke. Yang diberatkan itu proposal ini kan maksimal kan 10 halaman bukan ya bang? Iya.
Dan bagian daftar kami itu jurnal-jurnalnya lumayan banyak. Jadi terkadang itu pusing juga memikirkan daftar pustakanya, kadang lewat halaman, Bang. Mau dia kadang lewat dari 10 halaman. Dan itu nggak boleh ya? Dan itu nggak boleh. Jadi kadang kami harus memikirkan nih gimana caranya ngepaskan 10 halaman. Jadi kadang ada yang harus dibaca lagi nih isi-isinya, apa yang mau dikurangin atau mau yang dipadatkan ini isinya supaya pas jadi 10 halaman. Oke, wow. Jadi tetap ada tantangan dan berarti tantangan itu adalah memikirkan ya. Nah, sebagai anak fisip yang kuliahnya pasti sibuk presentasi, ngerjain tugas, bikin makalah, presentasi. Kemudian juga kita mau tahu dong gimana cara kalian untuk membagi waktu gitu. Nah, dari Yati dulu lagi nih. Bagi waktu ya, kalau misalnya untuk bagi waktu dengan tugas, mungkin kalau bisa dibilang tugas itu wajib ya Bang. Jadi mau gimana pun kita memang harus mewajibkan ngumpul tugas itu duluan. Tapi kalau untuk organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar masih dikurangin untuk diprioritaskan ke PKM-nya saja gitu mungkin. Kalau bagi saya, kalau saya mungkin masih memprioritaskan PKM. Kalau organisasi dan yang lain mungkin masih bisa dikurangin lah. Kebetulan saya juga udah bilang nih sama anggota organisasi bahwasannya saya ikut PKM, jadi mungkin masih ada kurangnya yang mungkin jarang datang atau ikut berpartisipasi dalam organisasi. Oke, udah ada negosiasi Iya, ya sudah sama negosiasi dengan tim HIJ organisasi ya. ya. Oke, dari Jija? Kalau untuk aku sendiri sih lihat dulu mana deadline-nya yang paling cepat dan itu yang harus dikerjakan duluan. Kayak misal deadline PKM ini mungkin pengumpulan proposalnya kan ada seleksi internal juga. Mungkin seleksi internal itu dikumpul untuk minggu depan, tapi untuk tugas kuliah itu dikumpulnya 3 hari lagi atau 4 hari lagi. Jadi kerjain dulu yang tugas kuliah, setelah itu baru kerjain yang PKM. Oke, tapi kita kupas sedikit ya. Kalau misalnya seleksi internal itu yang seleksi siapa kalau boleh tahu? Sertifikasi Oh, dari ya, sisi ya langsung. Oke, keren. Berarti kalau misalnya dari Jija tadi itu menentukan skala prioritas nih. Dan yang mana nih yang paling tercepat yang dikerjakan? Kalau dari Bila? Kalau dari aku sih Bang, karena untungnya kita sama-sama satu prodi, satu kelas, jadi terus sama-sama aktif di organisasi, jadi sedikit banyaknya jadwal kesibukan kami itu sama Bang, jadi enak ngatur waktunya untuk diskusi. Kalaupun ada, ini kan kami organisasi, kalaupun ada rapat HMJ, setelah rapat HMJ itu kami sempatkan waktu nih untuk diskusi PKM. Jadi yang harusnya habis kelas tuh bisa langsung pulang, jadi nyempatin waktu dulu nih untuk diskusi. Oke, tertunda lagi waktu pulangnya. Orang tua gimana, Bila? Support sih Bang, karena ikut kegiatan yang positif. Oke, alhamdulillah. Dari Putri? Kurang lebih sama Bang kayak Bila, karena kami di satu program studi yang sama, satu kelas, satu himpunan. Jadi kalau untuk membagi kegiatan itu yang pertama pasti menentukan skala prioritas, dan yang kedua kami membuat to-do list dan pembagian jadwal. Jadi kalau misalnya ada waktu yang bertabrakan nih, kita jam segini ada pendampingan, tapi jam segini juga kita lagi ada rapat HNJ, jadi kami bagi dua gitu Bang. Oke. Keluar jiwa-jiwa ketuanya yang ya. Selaku ketua udah layaknya kayak timekeeper gitu ya. Waktunya ini seperti ini nih. Next nanti seperti ini. Iya, harus dibagi biar semuanya tuh dapat gitu. Oke, siap ketua. Izin ketua. Oke. Yang namanya kegiatan PKM, pengerjaan proposal ataupun juga riset, penelitian, pasti ada namanya dosen pembimbing gitu ya. Nah, kalau dari Yati, kelompok Yati dosennya siapa? kebetulan dosen kami sama Bu. Oh iya, oh sama. Sama. Oke, sama-sama satu ini ya. Satu anak asuh gitu ya. Punya satu ayah yang sama, Iya. satu bapak kan. Oke, sebutkan siapa? Bapak Sahran Saputra. Oke, luar biasa, the best sih. Alasannya kenapa memilih itu dari Putri? Mungkin yang pertama ya Bang. Kan yang memilih dosen itu mahasiswanya ya? Iya. Oke, bukan ditentukan dari fakultas atau apa gitu kan? Iya, karena dulu juga seperti itu. Sekarang tetap sama mahasiswanya yang memilih ya. Oke, kenapa alasannya kelompoknya Putri memilih dosen pembimbingnya adalah Pak Saran? Kayaknya tahu ya, udah tahu ini alasannya Tahu kenapa. dong, karena yang pertama
Pak Sahran itu adalah ketua program studi kesejahteraan sosial. Dan yang kedua, kami melihat bahwasannya kami sama Bapak ini ada klop gitu loh, Bang. Asik. Gimana nih? Soalnya itu adalah yang pertama untuk masalah riset, karena basicnya sama-sama dari Kesos, Oke. kami merasa kami bakalan bisa bangun bonding yang kuat sama Bapak terkait riset. Terus yang kedua adalah untuk diskusi sama Bapak itu, Bapak adalah orang yang sangat loyal dan royal dalam membimbing anak-anaknya. Terus yang selanjutnya merasa apa ya, Bang? Kayak sefrekuensi aja. Udah sama-sama satu jurusan udah enak gitu Iya, lah ya enak. kan. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin lagi. Bener. Oke. Kalau dari tim Yat kan ini dari administrasi publik. Iya, Kalau Pak Sahran kan kita tahu ini asalnya itu dari Kesos gitu. Kan memang bisa sih kita memilih dari mau jurusan yang mana aja. Tapi kenapa memilihnya Pak Sahran Saputra? Boleh dong di-spill gitu. Jadi awalnya itu kami tertarik lihat pasaran karena rekomendasi dari Bang Iqbal. Bang Iqbal punya kenalan kemarin waktu kami masih semester 1 belum kenal dosen nih, tapi dia punya kenalan cutting. Terus cutting bilang kalau pasaran itu bagus, kayak kemarin udah bawa anak didik sampai PIMNAS juga, udah beberapa kali pendanaan. Nah, jadi ketika FISIP UMSU buat workshop tentang PKM, pengisinya juga pasaran. Jadi kami langsung mengajukan, Bapak itu mau nggak jadi dosen pendamping kami? Kami langsung keep nih Bang, Pak Sahran untuk Iya. tim kami. Oke, anggota tim udah lengkap, kemudian dosen pembimbingnya juga ada klub. Iya. Tapi yang namanya kerja tim pasti tetap ada chaos ya. Iya, maksudnya Bang. Mau tahu dong drama-drama apa yang terjadi? Dari siapa dulu boleh? Serang, bebas nih. Kalau Tunggu, misalnya jangan ketuanya, kayaknya dari anggotanya aja. Drama apa yang terjadi? Sebenarnya sih Bang nggak ada drama yang gimana-gimana. Paling itu tadi drama awal tim yang awalnya itu nggak satu tim sama Putri kan. Terus kalau Iya. dibilang beda pendapat mungkin ada sedikit banyaknya. Tapi di sela-sela ketegangan mengerjakan proposal atau pelaksanaan PKM ini ada aja gitu lemparan jokes, candaan. Pokoknya di sela-sela kehektikan itu pasti ada canda tawa. Jadi di saat tegang nih, ya udah kita enjoy, chill aja gitu. Oke, tapi teman yang paling emosi ada? Gak ada sih. Oke. Semua Yang nge-push, teman yang selalu nge-push. paling saling nge-backup aja sih Bang, apalagi ketemu Putri kan. Pokoknya the best sih Bang, ketemu Putri. Oke, dari Jija. Kalau dari tim kami sih nggak terlalu banyak itu sih Bang, kayak pertegangan itu. Kami seringnya miskomunikasi di chat. Kayak mungkin kayak orang kan baca nada chat beda-beda nih. Benar. Jadi sering kayak miskomunikasi, kok ngegas kayak gini. Tapi di chat aja, pas jumpa ya kayak biasa aja gitu. Oke. Mungkin juga pas lagi diskusi nih banyak perbedaan pendapat. Tapi kami tanya lagi menurut dia kayak mana, menurut ini bagaimana, terus terakhir ya udah dapat keputusannya seperti itu. Oke, jadi tahu nih tahapan untuk pengerjaannya ke depannya ketika udah lolos pendanaan, karena udah tahu watak-watak tim-timnya seperti apa, udah chill aja gitu ya, enjoy. Nah, tapi kalau dari ketuanya sendiri ya, ya ketuanya sendiri, aduh sampai lupa nih apa mau nanya apa tadi. Nah, dari ketuanya sendiri itu ada nggak yang anggota timnya itu yang bikin kalian lelah gitu? Jujur aja Put. dari siapa dulu, Mbak? Dari Putri dulu boleh. Kalau misalnya sebagai ketua tim, yang buat challenging itu adalah menyatukan 5 kepala dalam satu tim, menyatukan 5 mood dalam satu tim. Tapi kalau untuk anggota yang menguras energi itu kami nggak ada ya Bang. Alhamdulillahnya empat ini itu adalah anak-anak yang baik. Masya Allah. Jadi kalau misalnya diajak diskusi, dikasih pendapat, terus sama-sama saling nge-backup, alhamdulillahnya itu lancar-lancar aja. Tapi Putri selalu nerapin satu hal. Sebagai ketua tim itu Putri nggak pernah memposisikan diri yang paling tinggi. Ya. Itu justru berusaha gimana caranya bisa saling backup satu sama lain. Karena kalau misalnya Putri sebagai ketua aja udah salah menegur, salah membackup, itu kita bakalan kehilangan 2 fokus, 2 value. Yang pertama itu fokus tim, dan yang kedua posisi Putri sebagai ketua tim. Oke. Jadi kalau misalnya dengan cara yang salah Putri
sebagai ketua tim itu juga bakal membuyarkan fokus yang lain gitu. Oke, jadi ketua bukan yang ngatur-ngatur ya, tapi malah yang lebih sering mengkoordinir anggota-anggotanya ya untuk membagi-bagi jadwalnya, membagi tugasnya, dan bahkan mungkin kerja yang paling banyak itu juga adalah yang paling penting untuk ketuanya mungkin. Oke, dari Yati pernah nggak ada rasa lelah nggak gitu? Aduh, kayak gini kali ya jadi ketua gitu. Mungkin kalau bisa dibilang anggota tim saya masih kurang tentang waktu ya Bang. Kurang gimana ya? Belum paham ini cara mengatur waktu. Jadi kadang kami kalau misalnya mau ngumpul gitu, mau ngerjain proposal, misalnya nih kami ngumpul jam 10. Tapi kadang pas sampai itu mau lewat dari jam Agak ngaret 10 ya, jam-jamnya Indonesia Apalagi katanya. kadang kami mau diskusi sama Bapak juga. Tapi itu biasa juga, itu biasa ya. Oke, tapi strateginya gimana untuk di tahun ini? Sebenarnya sama-sama kayak Kak Putri juga ya Bang. Sulit juga sih sebenarnya jadi ketua, cuman karena saya sudah ditentukan juga jadi ketua, jadi mau nggak mau memang harus benar-benar ready. benar-benar ready nih. Apapun harus dikerjakan, apapun harus di backup gitu kan. Iya. Mungkin kalau saya dibilang 5-5 ini kadang moodnya kadang naik turun nih Bang. Benar. Jadi saya sebagai ketua juga harus mengerti mood tim saya ini yang 4 orang ini gitu kan. Kadang mau ngerjain proposal dalam keadaan perut lapar, kadang kan nggak enak juga ya Bang. Kurang. Jadi kadang memang kalau ngerjain kadang harus ngikutin mood para tim ini juga. Jadi Oke. memang harus sabar juga. Sip. Nah, kalau dari kalian masing-masing ya, tadi kan ada perwakilan anggota, ada dari ketua juga. Tapi ini dari kalian sendiri masing-masing ketika lagi down-downnya gitu untuk mengerjain proposal ataupun juga penelitian yang sekarang sudah didanain gitu kan. Gimana, apa motivasi kalian untuk terus bersemangat gitu? Dari siapa dulu terserah, mungkin dari Putri dulu. Motivasi ya Bang. Kalau misalnya kami lagi capek, lagi jenuh, Ya, ini dari pribadi sendiri ya. dari pribadi. Nah. Motivasinya itu adalah ke PIMNAS. Ah, Itu sih itu. Bang. Itu karena itu akhirnya kan, itu tujuan akhirnya. Jadi kalau misalnya pun capek di tengah jalan karena tujuan akhirnya itu PIMNAS, itu bakalan balik sendiri gitu loh Bang semangatnya. Oke. Jadi kayak selain ke PIMNAS, pastinya kita juga jalan-jalan ke Semarang gitu. Oh, tahun ini di Semarang. Iya, di Semarang, Undip. di Undip. Oh, itu memang udah dikabari dari tahun lalu atau baru aja dikabari? Baru-baru ini aja sih Bang. Oke. Baru aja. Kalau tahun lalu itu di mana? Unhas. Makassar ya. Iya, Oke. Apa karena Undip kemarin menang atau gimana nih, kenapa ditentuin di Undip? Kalau nggak salah informasi, jadi untuk menjadi tuan rumah PIMNAS itu adalah universitas itu sendiri yang menyanggupi. Oh gitu. Mereka mengajukan diri. Oh, oke. Nah, kembali lagi nih ke Bila. Gimana nih cara untuk memotivasi diri ketika lagi down-downnya gitu? Sebenarnya sama Bang, tujuannya mau PIMNAS, tapi untuk tahun ini kami mau ngejar semoga bisa pulang bawa medali. Amin. Itu sih Bang. Oke. Karena tahun semalam Kemarin tahun semalam sempat lolos ke PIMNAS ya. Iya, juga lolos. Cuman belum Belum mendai rezeki. rezekinya. Oke. Nah, dari Jija? Kalau dari aku sama juga sih Bang, karena ujungnya memang PIMNAS dan mendapat medali emas, ya itu yang jadi motivasinya. Terus pengen bebas skripsi juga, kan dari usus sendiri kalau lolos PIMNAS nih bebas skripsi. Terus akhirnya juga pengen jadi lulusan berprestasi juga nantinya, itu sih yang memotivasinya. Oke, Yati? Sama? Sama, kalau jujur sebenarnya tujuannya itu bebas skripsi ya Bang. Cuman rewardnya itu ya PIMNAS aja gitu. Oh, Tujuannya oke. memang mau bebas skripsi, tapi rewardnya dapat PIMNAS, menang di PIMNAS gitu. Oke, kalau aku yang memotivasi adalah karena bukan mahasiswanya. Oke, itu tadi ya. Berarti bayangannya adalah gimana rasanya ketika nanti udah lulus PIMNAS mengibarkan bendera UMSU Iya, betul, di betul.
Undip. di sama-sama. Unsur di Bimnas ya gitu. Merinding kami udah Kita doain ya buat timnya Putri, timnya Yati dapat mengibarkan bendera UMSU dan mendapatkan medali Dari emas nih bang. emas. Oke, emas ya harus. Oke, amin. Tapi di balik untuk mendapatkan emas dan mengibarkan bendera di Pimnas itu kan tidak mudah. Dan alhamdulillah ini sudah keluar uang pendanaan. Sudah. Nah, kita mau lihat nih bagaimana progres dari kalian sendiri masing-masing tim kelompok ya. Apa progres nyata atau realisasi program yang lagi kalian kerjain di lapangan saat ini? Dari Yati boleh, dari Putri boleh kan? Kalau dari tim kami sendiri itu begitu dana turun, kami menyesuaikan waktu dengan dosen pendamping kapan bisa menemani kami turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi langsung dan wawancara dengan para narasumber sehingga data kami terkumpul dengan akurat dan cepat sehingga kami bisa setelah observasi dan wawancara sehingga kami bisa melakukan laporan kemajuan dan yang lainnya. Itu sih Bang, kami sudah melakukan riset langsung ke lapangan selama seminggu kemarin di Desa Tipang. Oke, kalau dari timnya Putri? Kalau dari Putri, dari tim Putri itu kurang lebih sama ya Bang. Pertama menyesuaikan waktu dari semua anggota dan yang penting waktu sama Bapak. Terus kebetulan kami kemarin turun risetnya sama Bang. Iya. Oh iya. Harinya sama. Kami berbagi dengan dosen pendamping. Oh iya juga ya. Iya. Tapi dengan satu lokasi yang Berbeda. kalau lokasinya Putri Di di Desa Situngkir, tapi sama-sama di Sama Samosir. Kalias. Beda sih beda. Oh iya beda ya? Dari Desa Orang Kakak ke kami 3 jam. Selisih 3 jam Bang. tapi Dari Desa. tidak searah gitu ya. Beda bang arahnya. Oh beda lagi. Beda. Cuma sama-sama Ibarat di kamu dan Dian beda arah. Sama-sama Cuma kecil, beda tahu sama-sama saya. Udah tahu Bang. Iya. Oke. Cuma beda pulau aja. Orang kamu kan di Pulau Samosir. Kalau kami ya Desa cuma daerah Desa Pinggiran Tipangnya. Danau Toba, Desa Pinggiran Danau Di Toba. Samosirnya juga. Enggak, beda. Kami jauh lagi Bang, Kami jauh kami lagi. udah lewat Tapi Kabupaten tetap menyeberang dari Danau Toba ke Samosir ya? Enggak, enggak Iya. Kami Oh, jalan langsung aja dari Prapit ke sana. oh gitu. Dapat desanya tahu dari mana tuh? Tahu dari kami ngajuin ke Bapak kemarin itu kalau Perdana Lim itu ada di sini. Terus ternyata Bapak kemarin itu sempat tugas di Dolok Sanggol. Jadi Bapak tahu kalau di Tipang itu bagus. Jadi Bapak pilih di Desa Tipang aja kata Bapak. Oh gitu. Bagusnya ada hal apa? Oh, San? kalau kata Bapak Desa Tipang itu surga di balik Danau Toba. Belum Gitu. pernah tahu sih. Ada apa surga di sana? Desa Tipang itu Bang, pantainya juga itu desa wisata. Udah dapat monumen itu dari Sandiaga Uno. Jadi Oke. betul-betul di situ banyak wisatanya, banyak juga Seperti apa ya tempatnya gitu? Maksudnya wisata apa gitu? wisata banyak Bang. Ada yang namanya Puncak Goting, terus ada yang namanya Sarkopagus. Sarkopagus itu kayak makam, tapi dia itu makam yang diukir dari batu langsung. Terus dia ada yang namanya Sibara-bara, itu kayak apa? Dia kayak perbukitan persawahan gitu bang. Kayak yang di Bali apa namanya? Apa sih namanya aku juga lupa. Ubud. Ikan Oh, ubud, ubud. ubud. Nah ini kayak jadi ibaratkan ubudnya Desa Tipang gitu. Oh gitu. Iya, di depannya juga ada Pulau Simamora. Iya. Pokoknya betul-betul kepingan Bagus surga. ya. Ya. Oke. Dan berkaitan dengan judulnya kalian. Iya. Nah kalau Putri mendapat desanya itu dari mana? Karena Desa Situngkir itu adalah tempat ritual itu dilakukan Bang. Oh, ritual apa tadi namanya? Mengulas tahun. Mengulas tahun. Iya. Nah, Jadi ternyata selama ini beberapa kali ritual itu dilaksanakan itu di Desa Situngkir. ritualnya seperti apa Putri tahu? Tahu, jadi kami juga kemarin kan turun ke lapangan itu mewawancarai beberapa tokoh adat, masyarakat dan juga Dinas Pariwisata Samosir. Jadi pelaksanaan ritualnya itu yang pertama ada sesajen ya Bang. Mungkin Oke. iya sesajen, terus ada musik gondang, terus ada petuahnya. Jadi pertama itu mereka kayak melakukan dan menentukan waktu. Kayak kita kalau misalnya di agama Islam itu ada sidang isbat kan, Bang. Benar. Nah, mereka juga ada seperti itu, tapi dengan menggunakan kalender Batak. Nah, setelah sudah ditentukan waktunya dan harinya, lalu mereka menyiapkan sesajen tersebut dan disusun gitu di pinggir pantai Situngkir. Nah, setelah itu ada menggunakan alunan musik gondang. Jadi doanya itu mengalir dari alunan musik itu. Kayak ada pesan musik tersirat itu gitu. musik itu adalah doanya gitu Iya, ya. benar. Oke. Nah, berarti menyucikan danau Danau. itu tadi adalah untuk tidak terhindar dari bencana-bencana Iya, seperti benar. itu. Benar. Berarti setelah adanya bencana baru dilakukan menguras tahu atau bisa jadi
nggak pun ada bencana, tetap ada dilakukan ritual Mangulas Tau? Sebenarnya dari tokoh ritual adat itu ada bilang bahwasannya ritual ini itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Oke, Tetapi dengan alasan? dengan alasan untuk menyeimbangkan tadi bang hubungan antara alam dengan manusia. Memang harus 5 tahun sekali Iya. berarti ya. Tapi dengan syarat kalau misalnya mereka merasa udah banyak apa ya, iya korban atau mungkin banyak masalah dan bencana itu juga bakalan dilakukan. Kalian kesana apa nggak takut? Kami justru tertarik bang. Oke. Dan 5 perempuan ini itu adalah orang yang pengen kali nge-explore tentang ritual. Jadi udah tahu ceritanya kayak gitu tuh malah makin tertarik gitu loh bang. Gak ada rasa takut itu nggak ada. Bahkan seharusnya kami tuh mau ngelihat ritual itu secara langsung. Tapi kalau misalnya dihitung dari beberapa tahun ke belakang, ritual itu kalau nggak salah bakalan dilaksanain nanti 5 tahun sekali itu bertepatan tahun depan 2027. Oh, nah itu tadi Mar juga mau nanya itu ya. Apakah di tahun ini melakukan ritual tahunnya gitu? Ternyata di tahun depan. Iya. Oke, luar biasa. Nah, tadi kita udah membahas tentang pendanaan yang sudah cair gitu. Maksimal tahun ini pendanaan apakah sama total maksimalnya dari pemerintah, dari kementerian ya? Untuk tahun ini efisiensinya kalau bisa dibilang besar-besaran ya bang. Kalau tahun lalu itu Ini kita bahas maksimalnya dulu yang dikeluarkan dari kementerian itu maksimal di angka berapa? Boleh sebutkan? untuk tahun ini kayaknya Iya, 8. Maksimal maksimal 8. Kalau dari pemerintahnya ya mbak, dari Dari kementerian. kementerian. Kalau dari umsunya juga ada 2 juta maksimal. Oh gitu. Nah, tim kalian sama pendanaannya itu totalnya? Beda banget. Besar siapa? Oh iya, padahal desa yang paling jauh. Artinya kalian tidak jauh berang gitu ya. Ada plus minusnya lah ya. Iya, ada plus Nah, berapa kalau boleh tahu dari timnya Yati? Kalau dari tim kami kemarin kami ngajuin 7 juta lebih ya bang. Hampir mencapai angka 8 maksimal ya. Iya, tapi ada efisiensinya nih. Jadi 6 juta 100 ya. Jadi 6 juta 100. Oke, dari Putri? Kalau kami juga ngajukannya 7 juta lebih, hampir mau ke maksimal bang. Tapi alhamdulillah pendanaannya itu 6 juta 500. Iya, udah 400 ribu. 6 juta 800. 500. 6 juta 500. Berarti dikalian 6 juta 100. Oke, tetap di angka 6. Nah, tapi kan untuk dananya itu dikeluarkan membutuhkan alat dan bahan untuk keperluan risetnya itu ya. Nah, kalian kan ngambilnya program di RSH, riset sosial dan humaniora gitu. Dengan angka yang segitu tuh juga cukup lumayan oke lah, bismillah ya. Nah, apa yang paling besar pengeluaran kalau boleh kita tahu? Di barang apa gitu? Sebenarnya kalau di kami pengeluaran paling besar itu transportasi ya bang. Oh, transportasi juga terhitung dimasuk di situ. Karena bisa dibilang kami juga ada nyambung-menyambung untuk transportasinya. Karena cukup jauh juga. Karena pemberhentian terakhir itu dia di Dolok Sanggul bang. Oke, Di tapi apakah ada inovasi nggak yang dibuat gitu? Inovasi seperti apa? Mungkin ada seperti Barang gitu. produk Kalau riset sosial humaniora ini tidak menghasilkan produk yang tapi dia menghasilkan berupa laporan gitu bang. Karena kami meriset budaya, kami Oke. meriset objek. oh berarti maksudnya ke jurnal. Nanti bisa jadi illustrate gitu. Nah itu dia tadi poinnya. Nah kemudian kalau tadi kan ini udah tahap penelitian berarti ya. Iya. Kan udah pendanaan. Nah berarti sebentar lagi kalian masuk ke tahap PKP PKP 2. Nah teman-teman juga sambil belajar ya. Mungkin yang udah mau yang lagi nonton nih udah tahu nih menyusun strateginya ya kawan-kawan semuanya. Mulai dari tadi pembentukan kelompok, menentukan dosen, kemudian judul, nyusun proposal. Setelah itu pendanaan, alhamdulillah bila lulus, amin. Nah kemudian dilanjutkan dengan penelitian. Iya. Setelah dari situ baru lanjut ke PKP 2. Apa tuh PKP 2? Ayo. Sakit banyaknya penelitian gitu ya. Penilaian kemajuan ya. Dia presentasi laporan kemajuan kami bang. Oke. Nah, berarti
itu langsung ada interview gitu ya? Iya, Wawancara. Biasanya yang wawancara itu siapa? Reviewer nasional bang. Wow. Dikti langsung. Tapi kan kalian-kalian juga berpengalaman sih. Iya. Ini agak sombong dikit boleh gak? Boleh. Dalam hati boleh, tapi dari depan agak-agak. Ya, dulu. Tapi yang penting jangan lupa untuk pede. Yes. Iya, gitu. Karena kalau misalnya kita dilihat lagi diwawancarain, kita ngomongnya agak ragu-ragu, pasti itu menjadi Itu kelihatan. Itu benar. ya. Nah, biasa yang untuk mengikuti PKP 2, apakah semua kelompoknya ikut diwawancarain atau hanya beberapa? Jadi yang pertama itu kan kami presentasi nih bang, presentasi dari PPT yang udah kami buat. Nah di dalam PPT itu hasil dari riset kami. Setelah itu, setelah presentasi nanti ada sesi tanya jawab oleh reviewer. Nah dalam sesi tanya jawab itu sebenarnya nggak dibatasi siapa aja yang mau menjawab, tapi itu tergantung gimana tim itu memanage untuk tanya jawab tersebut. Apakah dibagi atau hanya ketua atau beberapa tim aja yang menjawab seperti itu, supaya nggak terjadi rebutan saat tanya jawab. Ada waktunya ya? Ada waktunya. Satu kelompok berapa menit? Satu kelompok itu kalau nggak salah 25 menit, 5 menit untuk persiapan, 10 menit untuk presentasi, 10 menit untuk tanya jawab. Oh seperti itu. Tapi di selama berjalannya PKP 2 itu ada peringatan. Oke, saatnya kita mau masuk ditanya jawab. ada. Ada. Oke, berarti ada di timekeepernya ya. Jadi kita nggak bingung gitu kan. Kapan waktu nanti malah nggak ada timekeepernya, malah kesulitan untuk Iya, presentasi, bener ya. Oke. Nah, karena udah mau memasuki PKP 2, persenjataan dan inovasi apa nih yang udah tim kalian siapin biar dapat tiket emas ke Penas? Mungkin yang pertama adalah semua anggota tim itu harus dipastikan bisa paham dan ngerti apa sebenarnya riset yang kita laksanakan ini. Apa sebenarnya poin penting dari riset tersebut, apa luarannya, apa tujuannya, dan apa hasil yang kita lakukan selama di lapangan. Karena ketika nanti PKP 2, yang ditanya itu adalah hasil riset kita. Kalaupun kita nanti menjawabnya terbata-bata, berarti kan kita nggak paham nih apa riset yang kita Benar. lakuin itu. Mungkin yang pertama itu, dan yang kedua adalah siapin mental sih bang. Iya, memang semenegangkan itu. Sangat menegangkan. Iya, sangat-sangat menegangkan. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus, kan ini nge-zoom kan bang, fokus sama pertanyaan juri, jadi pas kita mau jawab itu kadang ngeblank. Yang membuat kalian takut itu apa kira-kira? Takut itu apa ya? Karena sebenarnya waktu reviewer itu bertanya, kita harus langsung menjawab. kan? Nggak iya, boleh iya, ada kita waktunya waktu itu. lagi. Jadi kadang kita mau ngejawab juga, kadang karena tiba-tiba bertanya kita mau ngejawab jadi kadang ngeblank gitu kan. Jadi kayak memang harus Karena di situ kuncinya ya. Di situ kuncinya yang menentukan kalian masuk atau tidak gitu. Oke, benar-benar harus hati-hati gitu. Benar-benar harus teliti juga. Jadi pastikan juga semua kelompoknya itu harus benar-benar paham. Mahal betul. Oke, ya mudah-mudahan lah ya, semoga Ya Allah, tahun ini rezekinya kali ya, karena Amin. tahun kemarin udah mencoba ya, karena untuk menjadi berhasil itu harus banyak badai yang dilewatin Iya, ya, betul. kan, ada banyak guncangan ya. Tantangan terberat kira-kira apa tuh? Dari hati mungkin. Kalau sejauh ini ditanya tantangan terberat belum ada sih bang, alhamdulillahnya belum ada. Oke, kalau dari Yanti? di kami juga kayaknya nggak ada sih bang. Kayaknya santai-santai aja. Oke, nah sebelum kita masuki ke babak akhir ya, waktu akhir kita untuk menyelesaikan podcast ini, kita kayaknya masih mau berbincang lebih dalam lagi ya kan. Nah, mungkin apa sih mitos tentang PKM yang menurut kalian itu salah kaprah? Misal PKM kan cuma buat mahasiswa eksakta atau sains aja gitu. Kira-kira apa, ada nggak? Mungkin selama ini yang Putri dengar itu PKM itu susah. PKM itu lama kali pelaksanaannya karena PKM itu pelaksanaannya kurang lebih Hampir 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun. Dari sebelum kami riset, sebelum kami tahu kapan launching launching buku panduan itu kurang lebih 1 tahun sih bang. Oke, bahkan tiap tahun kan ada ya. Iya. Jadi memang harus benar-benar cepat, gercep, Iya. dan sukses Sudah gitu. dikerjakan dari awal sebelum panduan Iya, tapi kan itu sudah kita lakukan ya gitu. Walaupun itu belum ada
buku panduan, tapi karena sudah ada yang melakukan start duluan nih. Cakep. Oke, terakhir nih, bagi dong 3 tips and tricksnya ya. 3 aja nih tips and tricksnya yang paling aku buat teman-teman Visip Umsu yang tahun depan pengen coba ikut PKM biar proposalnya tembus kayak kalian-kalian di hari ini. Kalau dari Masing-masing. Oke. kalau dari saya, Atau Om Pipa nih. Dia udah dari hati karena udah dari mau ngomong duluan. kalau Boleh. dari saya tuh yang pertama paling tim ya bang. Tim itu emang harus diseleksi tuh bang, tim. Dan terus yang kedua mungkin bisa dibilang judul, buatlah sejudulnya semenarik mungkin, tentukan metode penelitiannya apa, mau risetnya gimana. Terus yang penting skemanya juga harus ditentukan ya dari awal. Kemudian dosen pendamping. Dosen pendamping itu memang benar-benar harus gimana ya? Harus mencari dosen pendamping yang bisa mendukung dan menemani kita dari awal sampai akhir. Karena bisa dibilang dosen pendamping itu kan memang yang membimbing kita. Jadi kalau misalnya seperti tim kami di awal ini, kayak kan tahun lalu pertama kali tuh mengikuti PKM. Jadi memang benar-benar harus mendapatkan dosen pendamping yang benar-benar udah berpengalaman dan mengayomi kami. Jadi memang dari saya cuma yang 3 itu, yang penting dari tim, terus buatlah judul yang semenarik mungkin, kemudian dosen pendamping. Oke, dari Jinja. Kalau dari saya 3 sendiri aja. itu yang 3 tips and triknya itu yang pertama ya bentuk tim dan dosen pendamping harus ada chemistry-nya. Yang kedua itu cari judul ataupun isu yang relevan dengan yang sekarang dan harus pastinya ada kebaruannya. Dan yang ketiga itu kan udah ada tim, dosen pendamping, udah ada judul, harus sesuai panduan. Itu yang paling wajib. Sip, dari Bila. Lebih kurang sama bang, cuma tambahan kali yang pertama itu berani memulai, yang kedua itu pilih tim yang emang mau kerja sama. Itulah kalau di kerja kelompok tuh jangan sampai numpang nama aja. Yes. Tuh. Sip, karena kita sama-sama mau mencapai tujuan Iya. akhir gitu ya. Yang ketiga nikmati prosesnya, karena semua yang dikerjakan kalau bareng teman-teman yang frekuensi yang mau kerja sama itu bakal lebih banyak cerita serunya. Oke. Putri kayaknya banyak senyumnya ini ya. Senyumnya itu penuh makna gitu. Kayaknya udah berapa tahun nih menjalani sama satu kelompok ya? Kalau Putri itu ikut PKM udah dari 2024. Oke. Iya, dari semester 2. Tapi kalau sama tim ini itu udah 2 kali, Bang. Udah 2 tahun. Oke, mungkin tips and tricksnya tadi? Kurang lebih sama kayak Bila. Mungkin yang pertama, carilah tim yang sesuai passion, yang sama tujuannya. Dan yang kedua adalah berikan ide yang terbaik. Karena kita ini bakalan sampai ke nasional. Jadi harus ngasih ide yang maksimal. Terus yang ketiga adalah usaha yang dibarengi sama doa. Iya, benar. Karena kalaupun kita usaha terus tapi kita doanya kurang, itu juga bakalan nggak perfect lah gitu. Terus yang udah 3 ya Bang? Iya. Emang boleh sampai modus, kasih modus buat Putri, kita kasih modus. Sama sih kayak yang bilang Bila, harus berani mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu itu rezeki kita atau bukan gitu. Itu langkah awal kita atau bukan. Jadi jangan pernah takut mencoba, jangan pernah takut gagal, dan jangan pernah takut untuk revisian. Oke, Masya Allah. Kayaknya tips-tipsnya ini semua bakal disimpan di kepala dan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Visip Umsu. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, tapi Amar juga berharap menitipkan pesan ke kalian, jangan lupa juga untuk selalu minta doa dan dukungan dari orang tua. Iya, betul. Ya, karena kalau udah melakukan yang terbaik, pasti udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tolong ingatkan juga, terus sampaikan ke orang tua, doain kita. Oke, luar biasa ya teman-teman semuanya. Itu tadi kita setelah berbincang bersama kedua tim dari Visip Umsu, ada timnya Yati dan juga timnya Putri, yang tadi ada Podana 5 dan juga ada Manguras Tahu. Kita berdoa mudah-mudahan hal-hal yang tersimpan yang menarik di surganya Sumatera Utara bakal terbawakan di Semarang. Yes, Amin. Ya. Buat teman-teman juga kita
dukung terus teman-teman kita. Kita doain ya, khususnya Visip UMSU bisa membawa medali emas di kancah nasional. Amin amin ya rabbal alamin ya. Udah terakhir nih ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau lebih sharing lagi, lebih enak lagi, enjoy lagi, lebih chill lagi, lebih luas lagi, mungkin boleh dong di-share Instagramnya ya. Instagram apa nih bang? Instagram pribadi atau Instagram PKN ya, Instagram PKN-nya aja. Kalau pribadi nanti di luar aja gitu. Instagram PKN-nya boleh dong diinfokan. Kalau dari tim kami itu namanya PKM RSH underscore Podana 5. Oke, 5-nya angka. Enggak, Podana 5 biasanya tulisan Podana 5. Oke, PKM RSH underscore Podana 5. Oke, nah dari timnya Putri. Kalau dari tim kami, kalau teman-teman mau lihat keseruan kami riset, itu bisa dilihat di PKM RSH underscore Mangurastao. Oke, tepuk tangan dong Podana 5 dan Bangunan Setahun. Ada nggak di ini apa namanya jargon-jargonnya atau tagline-tagline-nya? Ada. Apa tuh Podana 5? Kalau kami Podana 5 dari nasihat leluhur menjadi penjaga alam. Oke, sama-sama kita coba ya. Podana 5 Dari nasihat leluhur menjadi penjaga alam. dari nasihat leluhur menjadi Penjaga alam. Oke, sama-sama ya. Udah nalimanya gini. Oke, dari nasihat leluhur menjadi penjaga alam. Oke, Podana 5 Dari nasihat leluhur menjadi penjaga alam. Oke, terakhir dari Manguras tahu. Ada Ada bang. Apa Tapi tuh? agak-agak lupa ya bang. boleh ingat dulu. Kalau gitu. Boleh dibantu tim supporter kita yang ada hadir nih. Tim-timnya apa? Podana 5 Manguras tahu. Kalau di dalam tradisi, moral dalam aksi, alam dijaga, Ada anak di punya Oh, panjang. Iya bang. Panjang itu. Sepanjang itu apa aja? Manguras tahu. Kalau di dalam tradisi, moral dalam aksi, alam dijaga, adat dimuliakan. Oke, Oke, thank you ya. Pokoknya itulah teman-teman semuanya nanti ada tertulis ya. Betul. Dan mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung menjadi anggota ataupun juga ketua di PKM. PKM apapun itu, PKM RSH, PKM yang tadi telah disebutkan sama Putri dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan prestasi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga lagi-lagi buat timnya Putri dan timnya Yati menjadi pemenang di kancah nasional. Thank you so much atas waktu dan juga bagi informasinya ke kita. Sering-sering ya main-main ke podcastnya kita. Ntar nanti kalau misalnya lulus PIMNAS kita bakal jumpa lagi. Amin. Thank you teman-teman semuanya. Dan kawan-kawan, see you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visip 1 Visip is the best. UMSU Unggul, cerdas, terpercaya. Yeah.